Puan Hayati dalam gerakannya menjaga nilai budaya yang ada di Indonesia. Waktu dapat kami persilahkan kepada Ibu Dian, kepada Mbak Dian lebih tepatnya nih. Terima kasih kepada Mbak Nur Khalifah sebagai moderator. Sebelumnya saya cek suara saya cukup bisa didengar. Ya, cukup jelas Ibu. Iya. Yang saya hormati para tokoh dan pengurus seluruh jajaran dari YPIC yang menyelenggarakan acara pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga acara ini sangat bermanfaat untuk seluruh kawan-kawan muda dan peserta diskusi pada sore hari ini. Yang saya hormati para pembicara, Bapak Ferianto Sitohang yang tadi sudah memaparkan tentang bagaimana peran Komnas Perempuan terhadap perlindungan hak-hak perempuan di Indonesia, kemudian kepada Mbak Putri Aisyah dari Peneliti Pusat di Gender. Saya mengucapkan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda kepada kawan-kawan muda yang tergabung dalam diskusi pada sore hari ini, Sumpah Pemuda yang ke-92. Semoga acara yang digagas oleh kawan-kawan yang terkait ini bisa menambah semangat dalam keberagaman, dalam nilai-nilai toleransi, dan semangat berkontribusi pemuda Indonesia untuk terus berjuang dan membangun diri bagi kemajuan Indonesia tentunya. Nah, teman-teman semua, menjadi sebuah kehormatan bagi saya selaku Ketua Puan Hayati untuk menjadi wakil dalam diskusi sore hari ini, menerangkan dan memaparkan tentang peran Puan Hayati dalam pelestarian nilai-nilai budaya di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya mungkin ada banyak di dalam peserta diskusi sore hari ini yang tidak mengetahui apa itu Puan Hayati. Mungkin sebelum saya berbicara lebih banyak, saya ingin sedikit saja menyampaikan tentang gambaran sesungguhnya Puan Hayati itu apa begitu ya. Jadi Puan Hayati adalah sebuah organisasi perempuan yang merupakan sayap dari organisasi Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Jadi kalau kita ketahui ada 7 dari agama, dari 6 agama yang ada di Indonesia, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, maka ada satu lagi yaitu penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah mendapatkan pengakuan oleh negara. Kemarin tertuang di dalam hasil putusan MK di tahun 2017. Nah, teman-teman semuanya, di Puan Hayati kami ada di 10 provinsi di Indonesia yang terdiri dari di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, kemudian Lampung, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Sulbar. Keberadaan Puan Hayati belum terlalu lama karena kami baru terdeklarasi 3 tahun ini. Kami berdiri di tahun 2017, tepatnya di tanggal 13 Mei. Mungkin seumuran mulai Indonesia merdeka hingga hari ini, Puan Hayati merupakan organisasi perempuan penghayat kepercayaan pertama yang mewadahi seluruh perempuan-perempuan penghayat yang ada di Indonesia. Teman-teman semuanya, di dalam gerakan perempuan, di dalam melestarikan nilai-nilai budaya, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat strategis dan penting sekali. Karena kalau kita lihat di dalam struktur geografis negeri kita, itu ada sekitar 17.000 pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian ada sekitar 34 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana jumlah seluruh penduduk mencapai 234 jiwa, ada di 7.000 kecamatan, dan kita memiliki 7.700 kelurahan dan desa. Nah, kalau kita lihat bentangan Indonesia,
meliputi pulau-pulau, maka teman-teman bisa melihat bahwa ada tanah-tanah adat di situ, dan disitulah terdiam pula para penghayat kepercayaan yang menjaga tanah-tanah adat dan ritual-ritual adat serta nilai-nilai spiritual yang tumbuh dari kearifan lokal yang ada di sekitar 17.667 kepulauan. Tetapi memang dalam proses yang panjang kami terpinggirkan oleh suatu regulasi stigma yang selama ini membelenggu kehidupan kami sebagai penghayat kepercayaan, khususnya perempuan penghayat kepercayaan. Tetapi kami yakin bahwa nilai-nilai bagaimana Indonesia didirikan dengan seluruh tujuan yang sudah tertuang di dalam cita-cita bangsa Indonesia, di mana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, kami sangat yakin bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh keragaman yang ada di Indonesia, melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya, dan saya juga sangat berharap bahwa para muda menjadi bagian yang aktif di dalam pelestarian nilai-nilai budaya itu sendiri. Nah, teman-teman yang saya banggakan, selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, di mana ada Permen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, saya kira perempuan memiliki langkah strategis bagi pelestarian nilai-nilai budaya tersebut. Bahwa kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, dan keseluruhan dari proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Sementara pemajuan kebudayaan sendiri merupakan upaya dari peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Hal ini memang tengah digalakkan oleh pemerintah untuk kembali melakukan pemajuan kebudayaan, baik melalui tingkat desa dan masyarakat di sekeliling kita. Nah, teman-teman semuanya, ada 7 unsur pokok kebudayaan yang sedang menjadi fokus dalam upaya pemajuan kebudayaan. Beberapa di antaranya adalah sistem lisan atau bahasa, kemudian pengetahuan, sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, sistem kesenian, dan sistem organisasi kemasyarakatan. Nah, teman-teman semuanya, kemarin Puan Hayati juga melakukan apa ya namanya napak tilas sejarah leluhur, yang itu pesertanya kami ajak dari kawan-kawan muda untuk kembali melihat dan mengenal serta melakukan penghormatan atas situs-situs leluhur yang tersebar di Tulungagung. Jadi kemarin ada diikuti sekitar 40 pemuda yang berasal dari Surabaya. Mereka melakukan napak tilas di 3 tempat situs yang ada di Tulungagung. Itu juga bagian dari upaya perempuan untuk mengajak pemuda untuk mengenal lebih dekat, memahami, serta menghormati peninggalan-peninggalan leluhur pada masa lalu. Saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat jarang juga dilakukan, utamanya oleh organisasi-organisasi yang tidak berkecimpung di dalam urusan sejarah ya, untuk melakukan pengenalan situs-situs itu terhadap para muda. Nah, teman-teman semuanya, kepeloporian perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menghadapi berbagai situasi krisis hari ini, apakah itu moral, apakah itu krisis gender, kemudian apakah itu krisis dari nilai-nilai toleransi, ini tidak dipisahkan dengan kapasitas spiritual kami, dan ini merupakan salah satu sumber dari kekuatan perempuan yang memiliki kekuatan soft power untuk menjadi kunci bagi lahirnya prakasa dan kepemimpinan moral yang bisa
kita lakukan dan kita kerjakan, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun bangsa. Nah, sesungguhnya peran ganda perempuan itu sangat-sangat penting sebagai aktor kunci perubahan. Bahwa perempuan bukan hanya sebagai pelengkap atau pencowinking, yang selama ini saya kira dari nilai-nilai spiritual memang tidak ada kelas di mana perempuan lebih rendah atau lebih tinggi dari laki-laki, tetapi kedudukan mereka sejajar. Bahwa kemudian budaya patriarki itu mencengkeram kehidupan perempuan di dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari budaya, itu memang masih terjadi. Dan tadi sudah sempat disampaikan pula oleh Bapak Sitohang dari Komnas Perempuan bahwa ada 421 regulasi yang diskriminatif dan kalau tidak salah ada sekitar 333 regulasi itu menyasar dan mendiskriminasi perempuan. Itu artinya bahwa sekalipun kita selalu berbicara mengenai kesetaraan gender, tapi rupanya penurunan angka diskriminasi terhadap regulasi yang menyasar perempuan itu tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan yang terlihat dari semakin banyaknya kerja diskriminatif terhadap perempuan. Semoga semakin ke depan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif ini bisa dieliminir dan kemudian kita mampu melakukan upaya-upaya untuk kesetaraan gender karena penting sekali buat kita semuanya bahwa ketika perempuan sudah terbebas dari ketidakmerdekaannya dalam sebuah keluarga ataupun dalam pandangan masyarakat yang mendudukannya sebagai second sex atau kelas kedua, itu akan turut serta dalam membangun percepatan pembangunan dan kontribusi perempuan itu sendiri di dalam bagian yang ikut di dalam kontribusi pembangunan. Saya kira ini penting sekali untuk kita pahami dan peran perempuan sebagai ibu dan pendidik generasi bangsa juga menempati posisi penting dalam mendapatkan akses pengetahuan dan upaya dalam pemberdayaan perempuan. Sering saya katakan bahwa ketika negara ini bergeser nilai-nilai moral, kemudian nilai-nilai budaya terpinggirkan, kemudian nilai-nilai toleransi kita menjadi tercerabut dan terrobek ya. Ini juga karena adanya peran perempuan di dalam pendidikan dari generasi bangsa. Saya tidak mengatakan bahwa perempuan mempunyai tanggung jawab penuh dalam pendidikan terhadap generasi bangsa, tetapi saya bisa mengatakan bahwa dominasi perempuan memang lebih besar daripada laki-laki dalam urusan bagaimana meningkatkan peran dan kualitas dalam pendidikan generasi bangsa dalam sebuah keluarga. Maka saya kira peran perempuan di dalam Sumpah Pemuda saat Kongres Pemuda di tahun 1928 tadi disampaikan bahwa ada banyak remaja-remaja putri yang juga ikut di dalam gerakan tersebut. Saya kira memang ini tidak pernah ditampilkan, tetapi di dalam sejarah itu tercatat. Nah, di samping itu pula saya kira peran perempuan di dalam sebuah keluarga sebagai ibu juga menjadi pendorong dan semangat para muda saat itu untuk menjadi bagian penting dalam kontribusi Sumpah Pemuda dan dalam pembangunan nilai-nilai nasionalisme dan idealisme. Maka pada hari ini saya mengajak kepada seluruh perempuan, apakah Anda yang sudah menikah, sudah memiliki putra, ataupun Anda yang masih jadi remaja, untuk kembali memiliki nilai-nilai semangat nasionalisme dan idealisme. Ini yang sudah mulai tercerabut dalam sikap berbangsa dan bernegara kita. Ada pengkotak-kotakan, ada garis-garis pekat-pekat, di mana golongan, di mana keyakinan, di mana ras, dan suku bangsa. Maka peran perempuan di dalam sebuah
keluarga untuk membangun nilai-nilai ini saya kira sangat penting dan mulai kita terapkan hari ini juga. Memang tidak bisa instan, tetapi ketika semua basis keluarga menerapkan nilai-nilai ini, saya kira ini akan menjadi sebuah perubahan yang cukup signifikan bagi arah gerakan kebangsaan kita ke depan. Nah, teman-teman, kita lanjut untuk selanjutnya. Ini adalah karena Puan Hayati memiliki agenda strategis, kenapa saya menampilkan peran keluarga. Agenda strategis Puan Hayati itu sesungguhnya bisa saya sampaikan bahwa yang pertama adalah pemberdayaan berbasis budaya, di mana peningkatan peran perempuan, melakukan pemberdayaan perempuan yang berbasis budaya dengan melakukan penguatan kapasitas dan posisi tawar sebagai sumber daya manusia dan sumber daya dari kebudayaan. Kemudian perempuan sebagai agen perubahan, dengan meningkatkan peran perempuan sebagai agen transformasi ajaran dan kaderisasi, maka pemahaman ajaran, kemudian komitmen dan tanggung jawab, serta kontribusi adalah tugas para perempuan untuk menyiapkan kader penerus ajaran. Yang ketiga adalah pemberdayaan yang terintegrasi, di mana pengintegrasian pemberdayaan perempuan dengan pemberdayaan peranata keluarga, ini yang saya tampilkan ya. Jadi pemberdayaan peranata keluarga dan penguatan organisasi serta mengembalikan fungsi keluarga sebagai basis ketahanan di dalam organisasi. Yang terakhir adalah perempuan sebagai karakter bangsa, perempuan dan karakter bangsa, yaitu peningkatan peran perempuan untuk membangun dan penguatan karakter bangsa merupakan tugas mulia untuk membangun semangat dan konsep serta citra diri, mengangkat harkat dan martabat serta harga diri bangsa dalam semangat NKRI. Jadi kalau di dalam keluarga, di dalam organisasi Puan Hayati kami mengupayakan bahwa setiap keluarga akan mampu melakukan situasi-situasi di mana akan membawa keteladanan kepada generasi muda di dalam sebuah rumah sehingga harmonisasi di dalam keluarga itu akan menjadi kekuatan dan motivator bagi semua putra-putrinya dalam melakukan penghayatan terhadap ajaran, dan kami juga berharap dan ini menjadi sebuah kewajiban bagi perempuan penghayat kepercayaan untuk terus melakukan pelestarian dan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang kita hayati selama ini. Jadi Puan Hayati juga seperti ada program untuk menggunakan kebaya dan bersanggul di saat setiap momen acara yang kita laksanakan. Itu juga bagian dari pelestarian nilai-nilai budaya. Dan 2 minggu lagi kami juga akan berkumpul dengan para perempuan adat dan perempuan penghayat untuk bersama-sama membincang mengenai bagaimana pelestarian budaya yang ada di dalam masyarakat dan masyarakat adat di sekeliling kita yang saya kira semakin lama semakin terpinggirkan dan tanah-tanah dari ulayat itu semakin tergerus oleh modernisasi dan bangunan-bangunan megah. Nah, teman-teman semuanya, ini ada foto, bisa ditampilkan foto dari anak-anak. Nah, ini adalah upaya dari kami, Puan Hayati, untuk bisa melakukan kaderisasi terhadap anak-anak dalam melaksanakan nilai-nilai spiritual yang mereka hayati dalam setiap sanggar. Ini juga dilakukan oleh komunitas penghayat yang lain, yang saya sampaikan bahwa ada sekitar 188 organisasi penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Meskipun secara konseptual pandangan spiritual atau penghayatan spiritual kita berbeda, dibedakan oleh ragam tempat peribadatan, kemudian cara-cara kontemplasi, kemudian tokoh-tokoh yang menjadi pimpinan dalam organisasi-organisasi tersebut. Namun secara umum kami terkait dalam satu benang merah, yaitu Menghayu-hayu Bagyo Bawono, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Lan Gusti.
Jadi nilai-nilai spiritual itu tetap sama secara universal walaupun kami dibedakan oleh cara-cara yang berbeda. Ini juga adalah bagian dari bagaimana kami merangkul keberagaman di dalam kehidupan penghayat kepercayaan itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya bisa ditampilkan foto selanjutnya. Nah, ini adalah saudara-saudara kita yang ada di Parmalin, teman-teman. Ini adalah ibu-ibu dan para generasi muda yang sedang melaksanakan ritual adat. Mereka secara bersama-sama sehingga bisa ada kesinambungan dan kedekatan antara bagaimana seorang ibu dengan putra-putrinya dalam melaksanakan ritual-ritual adat di Parmalin, Sumatera Utara. Ada banyak penghayat kepercayaan, ada juga Merapu, ada juga Sunda Wiwitan, ada juga Tolotang, ada Kajang. Jadi sangat beragam sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal yang ada di Indonesia sesungguhnya. Namun hari ini memang kita bukan hanya kehilangan kemampuan kita dalam merawat alam semesta dengan situasi pandemi yang berlangsung secara global ini, kami juga merefleksi bahwa ada kemurkaan dari semesta atas perilaku manusia, atas keserakahan manusia, tetapi lebih dari itu, kalau kita berbicara budaya, juga ada pergeseran nilai-nilai budaya, ada pengikisan nilai-nilai budaya, karena arus globalisasi dan informasi yang tengah mengungkung kita semuanya. Dan secara sengaja juga ada penghilangan situs-situs sejarah. Semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengembalikan kebesaran Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 250 juta jiwa, ada 17.000 sekian pulau. Harusnya ini menjadi sebuah kekuatan bangsa yang besar dengan letak geografisnya, dengan jumlah penduduknya, dengan luas wilayahnya. Tetapi mari kita lihat ada banyak masalah yang ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita pada hari ini. Nah, teman-teman semuanya, meskipun di dalam organisasi kami ada ragam ekspresi laku spiritual ya, mungkin bisa ditampilkan foto yang selanjutnya ya. Ini adalah para perempuan yang menjadi pelestari dari ajaran-ajaran penghayat dan kearifan lokal bangsa. Nah, ekspresi kami dalam laku spiritual itu memang beragam, akan tetapi semuanya diikat oleh kesadaran yang sama, terutama karena wawasan dari Menghayu-hayu Bagyo Bawono dalam kesadaran kosmologis bahwa perempuan mengambil peran yang harusnya setara dengan laki-laki dan menjadi subjek yang sama di dalam penghayatan dan nilai spiritual. Dalam berbagai komunitas, kepeloporan perempuan dalam laku spiritual tersebut juga sangat menonjol, sebab di dalam tradisi penghayat kepercayaan, perempuan tidak memiliki hambatan sebenarnya secara ideologis untuk mengambil prakarsa kepemimpinan spiritual. Ada banyak pemimpin-pemimpin adat, dan di tempat kami juga ada pemimpin spiritual perempuan. Ini harusnya juga menjadi nilai lebih bagi perempuan untuk mengambil peran penting dalam kepemimpinan. Dan keterlibatan aktif pada isu kebangsaan di mana yang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok perempuan, saya kira memiliki akar yang sangat kokoh karena peradaban masa lalu di mana leluhur-leluhur kita zaman Nusantara ada banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang luar biasa yang mampu mempersatukan keberagaman Indonesia saat itu. Ada Gayatri Rajapatni, ada Tribuana Tunggadewi, ada Rafusima. Itu adalah simbol bagaimana sesungguhnya bangsa kita menempatkan perempuan dalam porsi yang sangat tinggi. Bagaimana sikap dan penghormatan terhadap perempuan itu tidak menempatkannya di bawah laki-laki, tetapi duduk sejajar dan berdiri sama tinggi.
ini adalah cerminan bahwa pada saat itu sesungguhnya nilai-nilai gender, nilai-nilai kebersamaan itu sudah mengakar dalam kehidupan sejarah masa lalu. Tetapi bila hari ini masih ada ketimpangan-ketimpangan, baik itu di dalam regulasi maupun di dalam frame kita melihat perempuan dalam ruang inferior, saya kira ini patut menjadi sebuah apa ya, introspeksi diri kita yang mendalam atas situasi hal ini. Karena dengan majunya pemikiran dan cara pandang perempuan terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai budaya, itu menjadi faktor yang strategis bagi perubahan bangsa kita menjadi lebih baik. Nah, kawan-kawan, kita sampai pada bagaimana pemberdayaan dan peningkatan kualitas spiritual yang bisa mempengaruhi peran perempuan, di mana membangun pribadi dengan mengenal cahaya ketuhanan yang bertujuan untuk laku hidup, untuk selalu mempunyai kesadaran spiritual dalam menjalankan budi pekerti. Saya kira fondasi dasar dalam kita membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara adalah nilai-nilai ketuhanan. Sudah menjadi suatu fondasi dasar dalam ideologi Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan kualitas intelektual, bagaimana wawasan dan intelektual kita mampu diimplementasikan dengan nilai-nilai positif yang mampu membangun masyarakat di sekeliling kita. Dan bagaimana kualitas sosial itu akan mewujudkan manusia yang luhur dan saling memiliki empati terhadap sesama, dan kualitas berbangsa bernegara, kita akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana hari ini saya juga sangat mengapresiasi luar biasa karena ada sekitar 201 ya partisipan atau peserta di dalam diskusi pada sore hari ini yang ikut mendengar dan memperingati Sumpah Pemuda dalam diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa membawa manfaat bagi semuanya. Dan yang terakhir adalah sasaran dan capaian dari apa yang dikerjakan Puan Hayati. Yang pertama adalah meningkatkan peran perempuan penghayat dengan berbasis kebudayaan, di mana melakukan penguatan dan kemampuan peningkatan posisi tawar sebagai sumber daya manusia dan sumber daya dari kebudayaan. Dan melakukan transformasi ajaran serta kaderisasi kepada perempuan-perempuan Puan Hayati di seluruh jajarannya. Kemudian pengintegrasian pemberdayaan perempuan di dalam pranata keluarga dan meningkatkan perempuan di dalam pembangunan serta karakter kebangsaan. Ini hal-hal yang kami lakukan di dalam organisasi Puan Hayati yang kami berharap dampak yang bisa diberikan di dalam pelestarian nilai-nilai budaya, penguatan karakter, kemudian pelestarian nilai-nilai spiritual itu bisa berdampak dan memiliki kontribusi yang besar di dalam pembangunan Indonesia. Saya kira demikian. Terima kasih dan salam keberagaman. Rahayu, terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Dian Jenny Cahyawati atas waktunya dan materinya. Menarik banget ya. Di sini